Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Ganda09. Pada video kali ini saya akan membagikan file PLP untuk pamflet SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun pelajaran 2025-2026. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya dari channel saya. Untuk password muncul 3 kali dalam video. Password berjumlah 6 digit menggunakan ekstrak pada file zip. Dan untuk letak password berada pada bagian pojok bawah. Jadi teman-teman jangan skip video untuk mendapatkan passwordnya. Oke, kita langsung saja ke video. Jadi pada pamflet yang saya buat kali ini, memang ini buatnya tadi malam. Jadi hari ini bisa langsung kita bagikan kepada teman-teman. Barangkali teman-teman pernah melihat pamflet yang sama persis dengan ini. Memang saya hasil ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Di sini untuk bahan-bahan yang saya gunakan juga cukup simpel saja. Mungkin bahan yang dari luar cukup teman-teman download terlebih dahulu, yaitu kaca pembesar. Terus lagi ada pengeras suara dan juga icon like Instagram. Untuk caranya bagaimana, kita bisa langsung saja ke tutorialnya. Jadi kita bisa hilangkan semua bahan terlebih dahulu agar nantinya kita bisa mulai dari awal untuk pembuatan pamflet SPMB ini tahun 2025. Kita bisa checklist semua bahan terlebih dahulu. Oke, setelah semua bahan terchecklist, kita bisa atur terlebih dahulu untuk background belakangnya. Jadi untuk background belakang ini teman-teman bisa gunakan warna gradient, atau nantinya teman-teman juga bisa rubah sesuai dengan warna yang teman-teman sukai. Tinggal dirubah saja, teman-teman bisa klik pada bagian bawah ini. Teman-teman bisa pilih warna ataupun tembak saja dari warna yang sudah tersedia. Setelah itu kita bisa klik pada bagian OK dan tinggal kita klik OK lagi. Kita klik pada bagian centang. Langkah berikutnya kita bisa buat terlebih dahulu untuk shape lingkaran. Jadi untuk shape lingkaran ini teman-teman bisa mulai dari pada bagian bawah dengan warna putih, dan untuk ukurannya teman-teman bisa gunakan yang lebih besar. Kalau kita bisa pergi ke menu relative size, teman-teman bisa atur atau melebihi di angka 100%. Di sini untuk tinggi saja saya menggunakan angka 154%. Setelah itu kita bisa klik pada bagian centang, dan jangan lupa ketika kita membuat shape lingkaran ataupun shape yang lain yang ukurannya lebih dari 100%, kita bisa gunakan menu relative position untuk mengatur pada bagian tengah, ke samping kanan, dan juga ke atas bawah. Setelah itu kita bisa klik pada bagian centang. Langkah berikutnya tinggal kita copy saja dari shape yang pertama ini dan kita tempatkan pada bagian atasnya lagi. Meskipun tidak terlalu kelihatan, memang ini saya buat untuk shape yang kedua juga warnanya putih. Kalau kita rubah warnanya maka akan kelihatan. Jadi nanti kita bisa tempatkan istilahnya foto pada bagian atau di antara shape pertama dan shape yang kedua, agar nanti pada bagian bawah bisa tertutup dengan shape yang atas. Setelah itu kita bisa klik pada bagian centang. Langkah berikutnya kita bisa buat lagi untuk shape persegi panjang. Di sini saya sudah buatkan dua. Kita tempatkan pada bagian kanan dan juga kiri. Untuk shape kedua ini teman-teman bisa aturkan untuk radiusnya. Jadi fungsi dari radius ini menjadikan shape persegi panjang yang telah kita buat itu menjadi melengkung pada keempat sudutnya. Jadi kita bisa atur di angka 15% saja. Setelah itu kita bisa klik pada bagian centang lagi dan jangan lupa kita aktifkan untuk bayangan belakangnya. Untuk bayangan ini teman-teman jangan terlalu tebal, istilahnya kita buat hitam transparan aja. Setelah itu kita bisa klik pada bagian OK dan tinggal kita klik pada bagian centang lagi. Dan kita bisa mulai memasukkan foto terlebih dahulu.
atau mungkin kita ketinggalan satu untuk shape pada bagian paling belakang yaitu warna ungu. Kita juga perbesar untuk ukurannya dan kita sedikit naikkan ke atas dari shape yang pertama atau lingkaran yang pertama yang telah kita buat tadi. Kita bisa masukkan terlebih dahulu untuk kedua foto yang sudah saya remove untuk background belakangnya. Jadi kita tempatkan pada bagian samping agak ke tengah sedikit. Jadi kita bisa otak-atik sendiri sesuai dengan variasi dari teman-teman. Dan pada bagian belakang kita bisa masukkan terlebih dahulu untuk gambar dari postingan Instagram PNG. Kita sedikit miringkan untuk posisi gambar. Dan kita bisa masukkan untuk kaca pembesar PNG pada bagian belakangnya juga. Setelah itu kita bisa masukkan untuk shape persegi panjang dengan warna putih. Dan untuk shape ini teman-teman bisa atur untuk rotasinya hingga di angka 5 derajat agar shape yang kita buat ini terlihat miring ke samping. Setelah itu kita bisa klik pada bagian centang dan langkah berikutnya tinggal kita isikan saja mulai dari judul. Kita bisa masukkan sistem penerimaan murid baru SDN Cengkir 1 tahun pelajaran 2025 sampai dengan 2026. Dan untuk warna juga teman-teman bisa variasi aja, jangan terlalu terpacu dengan warna yang saya gunakan. Ketika pamflet ini atau file PLP ini sudah teman-teman masukkan ke dalam aplikasinya, dan bisa rubah sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Langkah berikutnya kita bisa masukkan untuk gambar dari pengeras suara PNG yang telah saya download terlebih dahulu, dan kita tempatkan pada bagian samping. Langkah berikutnya kita bisa masukkan untuk subjudulnya persyaratan, fotokopi akte kelahiran sampai dengan pas foto 3x4 berwarna. Jadi untuk keterangan ini teman-teman bisa gunakan atau teman-teman bisa padukan dua jenis font. Kita bisa pergi ke font terlebih dahulu. Di sini ada bagian yang dapat kita geser. Contoh di sini saya ingin mempertebal pada bagian pas foto 3x4 berwarna. Kita bisa gunakan font yang Montserrat Bold, maka secara otomatis jenis atau teks yang kita buat tadi menjadi ada kombinasi yang tebal dan juga ada yang tipis. Jadi fungsi ketika kita menggunakan desain seperti ini agar pesan tersampaikan kepada para pembaca. Setelah itu kita bisa masukkan lagi untuk subjudul berikutnya, fasilitas sekolah. Di sini ada ruang kelas yang nyaman sampai dengan toilet ataupun kamar mandi. Di sini juga kita tetap padukan dua jenis font antara tebal dan juga tipis. Fungsinya juga sama agar pembaca bisa langsung melihat atau tertuju kepada bagian yang kita tebalkan. Langkah berikutnya kita bisa buat shape persegi panjang dengan ukuran yang lebih kecil. Dan untuk warnanya kita bisa ambil saja dari background belakang. Dan jangan lupa kita juga aktifkan untuk bayangan belakangnya. Dan untuk pada bagian atasnya kita bisa buat lagi untuk shape persegi panjang. Tapi untuk shape yang ini teman-teman bisa turunkan untuk opacity-nya. Jadi kita bisa pergi ke menu edit terlebih dahulu. Di menu edit teman-teman bisa bagian opacity ini kita turunkan saja di angka 0%. Jadi cukup kita main pada bagian struknya saja di angka 1. Setelah itu kita bisa klik pada bagian centang dan kita tempatkan pada bagian belakang dari shape yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita bisa isikan pada bagian samping daftar sekarang periode 1 Mei 2025 sampai dengan 30 Juni 2025. Terus pada bagian bawahnya kita bisa isikan untuk ekstrakurikuler, kursus bahasa Inggris sampai dengan rebana. Setelah itu pada bagian pojok bawah dan juga pojok atas kita bisa masukkan untuk icon like.
icon suka pada bagian bawah, dan untuk warnanya kita bisa rubah dengan cara kita bisa pergi ke menu color filter. Pada bagian HUI ini kita bisa atur atau kita naikkan di angka 112 agar warnanya bisa berubah. Jadi teman bisa ubah-ubah saja sih sebetulnya. Tinggal kita istilahnya sesuaikan saja dengan background yang kita pakai itu warna apa. Setelah itu kita bisa klik pada bagian centang. Langkah berikutnya kita bisa masukkan terlebih dahulu untuk background belakangnya. Di sini ada gambar perkotaan, dan jangan lupa kita bisa masukkan sedikit untuk gambar dari pepohonan yang sudah saya samarkan juga. Terus pada bagian bawah kita bisa masukkan untuk shape persegi panjang dengan warna ungu juga. Kita bisa kasih keterangan untuk yang pertama ada informasi pendaftaran. Di sini saya menggunakan kombinasi ada 3 font. Yang pertama ada font yang tebal, tipis, dan juga font untuk logo dari WhatsApp. Jadi teman bisa lihat terlebih dahulu. Nah, di sini pada bagian ada logo WhatsApp. Di sini saya menggunakan huruf N dan kita bisa gunakan jenis font untuk logo. Maka akan berubah menjadi logo WhatsApp. Setelah itu pada bagian sampingnya kita juga bisa masukkan untuk tempat pendaftaran SD Negeri Cengkir 1, alamatnya di Desa Cengkir, Kecamatan Kampung Baru, Kabupaten Bojonegoro. Setelah itu pada bagian atas sendiri kita bisa masukkan untuk logo dari Dinas Pendidikan dan juga logo dari sekolah SDN Cengkir 1. Setelah itu tinggal kita cek terlebih dahulu untuk bahan. Untuk bahan sudah masuk semua, tinggal kita save to gallery. Oke, sekian video dari saya, semoga pamflet ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.